Iya, dari keluarga memang udah eh, tidak menyukai agama Islam dan orang-orang Islam. Orang Islam itu nggak baik. Kamu boleh belajar agama apapun, tapi tidak boleh belajar agama Islam. Saya dibuang, saya tidak diakui anak, tidak diakui sebagai keluarga, dan akhirnya saya betul-betul hidup sendirian tanpa bantuan keluarga, tanpa ada perhatian dari pihak keluarga kami. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa disampaikan, Cik, kegiatan hariannya atau kegiatan dakwah harian dari Cik Ina ini? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang, rekan-rekan semuanya, salam kenal, ya. Saya Cindy, biasa dipanggil Cik Inai atau Inayah dari Batam. Jadi untuk kegiatan hari-hari saya bekerja di yayasan, ya, saya aktif untuk di Kota Batam, kegiatan sosial dan dakwah. Adapun lebih menitik beratkan ke dakwahnya, Pak. Jadi di kami ini, alhamdulillah, sedang pembangunan untuk asrama putri. Kami berusaha ingin menolong sesama Muslim lebih ke yang membutuhkan seperti anak tak mampu, anak-anak yatim atau anak piatu yang memang mereka punya semangat dan ingin sekolah dan ingin menjadi penghafal Al-Quran. Nah, ini kami membangun sebuah asrama putri untuk mereka, di mana nantinya bukan hanya sebagai penghafal Al-Quran saja, kita mendidik mereka untuk punya skill seperti menjahit, memasak, membuat kue, dan lain-lain, Pak. Ya, skillnya perempuan lah, Pak, ya. Jadi anak-anak nanti mudah-mudahan bisa lebih banyak bermanfaat dan bisa meneruskan perjuangan dari yayasan kami ini, Pak. Jiwa peduli tadi itu, Cik, di samping memang dipantik oleh keadaan sakit, apakah memang di dalam keluarga itu ditumbuhkan dulunya waktu masa-masa sehingga Cik ini punya jiwa kepedulian yang sangat tinggi? Iya. Dari keluarga mungkin nggak seberapa banyak ya, Pak. Yang saya banyak mendapat pelajaran hidup itu ketika saya SMA di Steladus 2 Yogyakarta. SMA apa? SMA Steladus 2 Yogyakarta, Pak. Itu apakah SMA khusus SMA khusus putri dan favorit untuk di Jogja. Katolik ya? Iya, betul, Pak. Jadi memang di sekolah itu kita sering mendapat tugas-tugas baik dari BK, bimbingan konseling, ataupun dari pelajaran sosiologi untuk turun ke lapangan, untuk lebih peduli. Jadi kita mendapat tugas yang mana memang ketika ada tugas ke lapangan itu saya yang paling senang karena ini tantangan dan seru. Jadi dari situ saya terlatih memiliki jiwa kepedulian. Setelah kepedulian itu mengantarkan saya untuk menjadi relawan anak jalanan. Pun pulang ke Batam pun saya gabung juga di relawan anak jalanannya Ibu Sri Sudarsono. Memang Allah berkehendak karena kepedulian kita kuat untuk sesama. Saya masuk Islam setelah SMA, Pak. Sebelum nanti proses masuk Islamnya itu, Cik, Cik ini lahir di Batam, gitu ya?
Saya lahir di Purwokerto, Pak, Oh, Kota Purwokerto. Benawan. Oh, di Purwokerto. Iya, Tapi Jawa Tengah. sekolahnya di Jogja ya. Saya sekolahnya di Batam dan di Jogja. Hmm. Oh gitu. Jadi lahirnya di Purwokerto, kemudian pindah ke Batam, kecil masa Ya, kecil aja di Batam, baru kemudian SMA-nya ke Jogja gitu ya. betul Pak, SMA di Jogja, terus kemarin juga Idat Muallimatnya juga di Pondok di Jogja. Itu setelah masuk Islam ya. Ya, setelah berapa tahun masuk Jadi, Islam saya baru. kenapa kemudian Ci Ines sekolah khusus putri Katolik itu, kenapa masuk ke situ? Apakah diarahkan? Waktu itu, waktu itu saya mau ngejar ke UGM Pak. Jadi kalau mau masuk UGM harus dari SMA Jogja dulu Pak. Qadarullah orang tua saya bangkrut dan saya hanya bisa sekolah sampai SMA. Ya. Orang tuanya apa nih bisnis? Dulu bisnis distributor air mineral dan distributor es batu. Ada juga bisnis ayam bersama paman. Di Batam ya. Iya di Batam Pak. Eh, Kami keluarga yang memang macam-macam Pak. Oh gitu. Keluarga Pancasila. Papa saya Kristen Protestan. Mama saya Buddha. Ini pernah masuk Kristen Protestan. Nah ini Pak, lucunya begini Pak. Saya waktu TK, saya ikut mama ke wihara belajar Buddha. Lalu waktu SD dan SMP, saya di Kristen. Nah, waktu SMA, saya belajar untuk menjadi seorang Katolik. Setelah lulus SMA, barulah saya bersyahadat untuk masuk Islam. Karena selama yang saya punya agama, saya pelajari agama itu, saya belum ada dibaptis atau disumpah untuk menjadi seorang yang agama yang saya anut sebelumnya. Jadi di Islam lah ini saya betul-betul bersyahadat untuk bisa menjadi seorang muslimah, Pak. Ya. Waktu remaja yang di Kristen maupun di Katolik, Ci ini aktif di gereja? Benar Pak, saya pemudi gereja Pak. Pemudi gereja. Biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan gereja, saya ikut termasuk untuk kegiatan teater Pak, pementasan kisah sengsara Yesus atau tableu untuk Paskah. Ke gereja seminggu berapa kali, Ci? Kalau waktu Katolik itu dulu 1 minggu bisa 3 kali, Pak. Tentu karena ini sekolah Katolik khusus perempuan, tentu pelajaran agama menjadi intens gitu, Ci. Betul, Pak. Tapi lucunya waktu di SMA Stella Dus itu, kita itu belajarnya bukan belajar agama Katolik, tetapi belajar religiusitas. Jadi dalam satu kelas itu ada yang agama Hindu, ada yang Islam, ada yang agama Kristen dan Katolik. Itu di situ setiap pelajaran agama itu ada temanya. Lalu akan ditanyakan, kalau di agama Islam bagaimana sudut pandangnya dari judul ini? Kalau di agama Kristen bagaimana? Hindu bagaimana? Jadi kita lebih toleransinya kuat dan lebih terbuka lagi cara berpikirnya dari pelajaran religiusitas ini, Pak. Jadi toleransi sudah diperkenalkan sejak di SMA gitu. Ya betul, Pak. Ini arahnya SMK ini kemana gitu? Setelah lulus itu apakah kemudian nanti akan menjadi bertugas di gereja begitu atau gimana? Enggak Pak, kalau dulu kan SMA dia, SMA Katolik. Jadi dari SMA ini kita semuanya pada melanjutkan untuk ke perguruan tinggi. Oh memang itu SMA umum ya? Betul, umum, tapi favorit Pak, khusus perempuan. Tentu seleksi masuknya susah ya?
Eh, lumayan Pak, seleksi untuk tes pelajaran dulu. Kalau nilainya tinggi baru bisa keterima, kalau enggak ya pindah tes lagi ke sekolah lainnya. Gimana prestasinya Cik ini waktu di SMA? Kalau saya anak yang nilainya kurang, tapi untuk ke prakteknya lumayan Pak, karena memang saya waktu di Jogja ini double ya, saya lebih banyak di jalanan, jadi mulai kelas 3 itu saya udah mulai bandel, ikut ngamen dengan relawan lain di Malioboro, lalu Ya, ikut-ikut ngamen, sekolah jarang, ikut-ikut teman-teman isi untuk ketoprakan, teater, baca-baca puisi gitu. Jadi memang akhirnya saya nggak fokus lagi untuk belajar karena kebanyakan di lapangan Pak. Tapi karena memang kebandelan yang saya hadapi ini, saya banyak menjadikan teman-teman yang muslim ini menjadi sahabat karib, abang angkat. Nah, jadi kayak punya saudara gitu Pak, punya keluarga baru lagi. Jadi yang tadinya kita berpikiran Islam itu tidak baik, Islam itu teroris. Nah, dari kebandelan yang saya punya ini, saya malah merasakan kehangatan dan memiliki keluarga baru. jadi dulu sebelum masuk Islam, persepsinya Cik ini kepada Islam itu negatif gitu ya? Iya, dari keluarga memang udah tidak menyukai agama Islam dan orang-orang Islam. Memang ditanamkan begitu? Yang terjadi waktu kerusuhan bulan Mei tahun 93 apa ya Pak ya, zaman dulu itu kan Ya, yang di Jakarta itu. di Jakarta ya, itu kan juga ada beberapa banyak orang Cina yang memang menjadi korban pelecehan ya. Jadi di situ kebanyakan oknumnya itu yang melakukannya orang Islam. Jadi dari keluarga udah bilang orang Islam itu nggak baik. Kamu boleh belajar agama apapun, tapi tidak boleh belajar agama Islam. Nah, kemudian di kemudian hari, kemudian ternyata Cik ini masuk Islam. Nah, gimana waktu itu reaksi keluarganya? Reaksi keluarganya ya, saya dibuang, saya tidak diakui anak, tidak diakui sebagai keluarga, dan akhirnya saya betul-betul hidup sendirian tanpa bantuan keluarga, tanpa ada perhatian dari pihak keluarga kami. Di tahun ke-8 barulah saya memberanikan pulang ke kampung dengan membawa anak 2, dan dari situ mulai terbuka, mulai terenyuh dengan adanya cucu. Ternyata yang saya bawa itu ternyata masalah. Dan waktu itu anak saya hampir akan dimasukkan ke agama Kristen untuk ditinggalkan atau dititipkan ke panti asuhan. Namun saya memilih susah senang saya bersama anak, sehingga dari kampung saya memilih ke Jakarta, dan di Jakarta itu saya kenal teman-teman PT, kenal Coach Steven, kita gabung di Mualaf Center, di pengajiannya, lalu alhamdulillah saya mendapatkan titipan amanah untuk bisa menyewa satu rumah untuk ngontrak di daerah Pondok Pesantren Jamiul Rahman Jogja. Jadi memang tidak ada yang bahagia Pak. Dari awal masuk Islamnya saya itu memang penuh dengan tangisan, kesedihan, kepayahan kehidupan, terutama ekonomi ya. Jadi memang saya terbiasa
merasakan kerasnya kehidupan tuh memang dari SMA, dan terutama kekuatan ujian itu ketika saya memilih Islam. Betul-betul saya mulai dari nol, tidak memiliki siapapun dan harta apapun. Begitu, Pak. Nah, ketika masuk Islam itu posisi C ini masih SMA atau sudah lulus atau sudah bekerja begitu? Baik, waktu saya masuk Islam itu, Pak, setelah lulus bulan Juni di salah satu SMA di Batam. Jadi waktu kebandelan yang saya lakukan di Jogja, itu saya hanya sampai di kelas 3 semester 1. Begitu semester 2-nya saya sudah ditarik untuk melanjutkan sekolah di Batam. Lulusannya lulusan SMA Kristen Immanuel di Kota Batam, Pak. Nggak di Jogja jadinya. Jadi dari SMA ini saya sudah lulus. Di situ saya berteman dengan beberapa orang Islam, tetangga-tetangga Islam. Ketika keluarga saya bangkrut, tetanggalah ini yang menjadi ibu dan keluarga angkat saya. Mereka benar-benar mengayomi, mendewasakan saya, mendidik saya sebagai perempuan yang tangguh. Diajarkannya saya masak, dinasehatinya saya dengan keadaan-keadaan yang memang membuat saya sebetulnya itu harus terima takdir. Jadi mereka menceritakan itu versi-versi Islam. Kalau dapat ujian seperti ini terima, ini takdir Allah gitu. Ini harus kuat, nggak boleh gampang mengeluh, begitu yang dinasihatin orang-orang tua kami, tetangga-tetangga kami sewaktu ujian itu menimpa keluarga kami dan keluarga kami harus bangkrut di Batam. Jadi setelah keluarga bangkrut, mama saya pergi untuk bekerja, lalu last kontak tidak bisa ditemukan, kehilangan berita kabarnya semuanya, lalu papa dan adik-adik ke Purwokerto, tinggallah saya sendiri di Batam. Nah, waktu itu di Batam, saya masih bisa menempati rumah paman saya, dan disitulah tetangga-tetangganya memang rumah masa kecil saya itu adalah rumah paman. Disitulah tetangga-tetangga saya itu sangat welcome ketika saya menghadapi banyak masalah, tetapi saya berusaha untuk bisa mengatasinya sendiri. Jadi istilahnya saya ini ditinggal di Batam karena saya nggak mau ikut papa saya ke Jawa, karena saya memang kurang pas, kurang cocok dengan didikan papa yang lebih keras lagi, karena didikannya didikan militer ya Pak ya. Jadi saya sendirian di Batam. Di bulan November, malam sehari sebelum saya berusia 20 tahun, itu saya masuk Islam di rumah Pak Nyat Kadir, pejabat yang ada di Kota Batam, anggota DPR RI sekarang beliau. Saya masuk Islam di rumah beliau, lalu saya mulai belajar Iqra, saya mulai belajar sholat. Itu teman-teman saya, tetangga saya yang membantu. Tapi lucunya begini Pak, saya masuk Islamnya itu setelah saya mengalami pergumulan di hati ya. Waktu itu doa-doa saya ketika berdoa di depan patung sengsara Yesus, saya menangis, saya menghadapi banyak masalah, tetapi jawaban doanya itu tidak ada. Hampa aja, gelap aja perasaannya. Kenapa ini kok kayaknya Tuhannya ini kok belum rasanya kayak semu, kayaknya doa saya ini kemana? Saya mengalami prasangka, saya ini benar nggak sih punya Tuhan? Kenapa saya ini sudah menjadi seorang yang kuat agamanya di agama Nasrani, tetapi kok doa-doa saya kok nggak ada terjawab. Jadi saya
waktu itu menjadi seorang pemudi gereja di salah satu gereja terkenal di daerah Kota Kembang, maaf, Pasar Kembang di Jogja. Itu di sana akan ada pementasan tableu. Tableu itu pementasan untuk reka ulang lah istilahnya, Pak. Reka ulang bagaimana Yesus itu disalibkan dan bangkit. Kisah sengsara Yesus itu dipertunjukkan ulang. Nah, kami adalah peran-perannya. Saya waktu itu masih menjadi peran pembantu, dan di situ para pemuda gereja juga kebanyakan juga menjadi peran pembantu, hanya beberapa yang menjadi peran utama. Lalu dari pihak gereja ini mereka mengundang teman-teman dari isi jurusan teater, yang mana mereka tuh orang Islam, orang yang agamanya Islam, Pak. Nah, dari situ saya kenalan, saya merasakan kenyamanan dengan mereka. Mereka mengajak saya untuk ayo gabung ke kampus mereka, karena di kampus mereka sering ada pertunjukan membaca puisi, menulis puisi, berteater. Dan waktu itu saya ikut mereka menginap di kos-kosan mereka, jalan-jalan bareng mereka, ikut-ikut pertunjukan sampai ke kaki gunung. Jadi karena kedekatan dengan mereka, saya merasakan kenyamanan dengan teman-teman Islam, yang mana saya dianggap seperti keluarga sendiri. Lalu mereka juga menunjukkan bahwa sebanda-bandanya mereka pakai minum-minuman keras. Lalu mereka juga bukan laki-laki yang nampaknya alim gitu ya, tapi lebih ke anak-anak pang gitu, dan anak-anak yang bandel-bandel dengan kehidupan bebas, tetapi mereka bisa menunjukkan mereka memiliki akhlak yang baik ke saya, yang dimana saya ini hanya perempuan sendiri di antara mereka, dan mereka sangat menghargai dan tidak memperlakukan saya itu sebagai orang lain, tapi seperti adik sendiri. Awal mula itu karena ukhuwah itu, Pak, saya bisa merasakan kenyamanan dan merubah image yang tadinya orang Muslim tidak baik, tetapi menjadi sebuah pelajaran bahwa yang dikatakan keluarga kami ya belum tentu orang Muslim itu tidak baik. Nyatanya saya rasakan sendiri, mereka baik dengan saya dan saya nyaman dengan mereka. Dari situ mulai saya ada perasaan saya ingin mempelajari Islam lebih dalam lagi. Ya, jadi waktu pulang ke Batam kelas 3 SMA itu belum masuk Islam ya? Belum, Pak, belum berani karena masih menjadi tanggung jawab orang tua. Bapak saya keras, Pak, didikannya militer. Jadi kalau saya katakan saya ingin masuk Islam, saya harus siap dengan segala resiko yang bakal tidak nyaman, Pak. Jadi setelah keluarga mengalami krisis dan mengalami kebangkrutan, mereka pulang, saya baru berani untuk mengambil langkah karena saya hidup sendiri, saya bertanggung jawab untuk diri saya sendiri. Oh, jadi pulang ke Batam, kemudian orang tua mengalami krisis ekonomi, baru kemudian saat itulah ketika hidup sendiri, Cik ini kemudian menyatakan diri sebagai seorang Muslim, begitu ya? Iya, Pak. Tapi waktu itu simpati atau kesan positif kepada Islam sudah didapat waktu di Jogja ketika Iya, sudah, Pak. Gitu ya. Semakin positif lagi ketika di Batam bergaul dengan masyarakat Muslim, di mana masyarakat Muslim yang kemudian menolong CIME, maka semakin positif tentang Islam, gitu ya. Iya, benar, Pak. Semua keluarga, ibu, ayah, Tionghoa sih. Kau tadi bilang pendidikan militer begitu?
Iya, semua keluarga dari etnis Cina, Pak. Tapi dari Papa ini dulu ingin menjadi polisi, tapi belum jadi. Namun didikan kami memang didikan militer ya Pak ya, jadi nggak bisa harus ikutin kalau Papa bilang A, harus ikutin A. Sehingga kami sendiri rasanya menjadi seorang pribadi yang tertekan secara emosional. Baik. Nah, Cik Ine tadi bilang ingin mempelajari Islam lebih jauh begitu ya. Pengertian mempelajari itu gimana Cik? Apakah membaca buku atau datang ke ustadz konsultasi atau ke pesantren atau gimana? Saya itu yang ingin saya dalami itu ke tauhid. Jadi sebelum apa sih ya? Sebelum masuk, sebelum bersyahadat ya? Oh, sebelum bersyahadat ya Pak ya? Ya maksud saya tadi gini, setelah mendapatkan kesan positif dari teman, dari masyarakat itu tadi kan China menyatakan jadi ingin tahu lebih jauh tentang Islam dan begitu. Saya waktu itu menanyakan ke beberapa ustadz, bertanya biasa lah Pak ke ustadz, ya apa itu Islam. Terus juga kalau di Islam itu, kalau kita melakukan kebaikan itu dapat apa? Lalu kalau agama lain dipandang Islam itu seperti apa? Awal-awal yang saya tanyakan yang seperti itu dulu Pak. Ya. Lalu apakah kemudian menemukan perbedaan-perbedaan begitu dan menemukan persamaan-persamaan begitu? Memang sangat banyak Pak kalau untuk perbedaan ya Pak ya. Di Islam kita ingin bertemu Allah saja harus wudhu, harus bersih, perempuan harus menutup aurat. Kalau kita sebelumnya tidak ada yang namanya mandi-mandi hadas ya. Lalu juga kalau di Islam kita harus sholat 5 waktu. Biasanya kami sholat hanya di saat mau makan, tidur, dan mau tidur Pak. Bangun tidur dan mau tidur. Nah, jadi kalau di Islam nih ketemu Allah aja sehari 5 kali. Awalnya saya pikir kok berat banget ya di Islam. Masa sholat aja harus 5 kali, terus juga sholatnya itu harus melakukan kegiatan yang memang ruku, sujud gitu kan, kayak seperti orang senam gitu Pak. Tapi setelah dijalani, Masya Allah ternyata ketika kita sholat, itu kita bisa merasakan keheningan, ketenangan. Meskipun kita belum tahu jawaban doa itu kapan, tapi di hati itu kita sudah mendapatkan kedamaian, ketenangan. Makanya ketika saya sudah masuk Islam ini, saya menunjukkan sifat-sifat seorang muslimah kepada adik saya. Sehingga setelah adik mengikuti kegiatan-kegiatan yayasan selama 1 tahun di Batam, dakwah ke pulau-pulau, memberi bantuan ke orang-orang masyarakat miskin, lalu juga acara juga di penjara. Nih adik ini merasakan ukhuwahnya orang Islam. Kenapa orang nggak kenal malah jadi bisa membantu orang lain. Jadi seperti donatur-donatur ini kan tidak kenal siapa saya, siapa siapa di balik ini semua, pengurus-pengurusnya, tetapi kok donatur bisa percaya untuk menitipkan rezekinya ke yayasan kami dan bisa kami salurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi dari mulai situ adik merasakan Islam tuh beda ya, benar-benar punya pedulinya tinggi dan ukhuwahnya kuat. Jadi walaupun adik nggak kenal, tapi ketika adik menjemput donasi ke rumah donatur, adik disambut baik, terus dianggap seperti sudah kenal lama, akrab, dan dia merasakan kenyamanan. Saya masuk Islam, Pak.
yang cowok yang di bawah saya. Itu karena juga merasakan kehangatan ukhuwah kita Pak sesama Muslim ketika dia bekerja menjadi seorang relawan di yayasan. Suami saya juga alhamdulillah Chinese mualaf juga Pak, Tionghoa juga. Mama saya juga sudah masuk Islam juga. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sekeliling saya orang-orang yang tersayang sudah pada masuk Islam. Masya Allah. Yang semua dulu menentang begitu sih. Ya, dulunya kurang suka Pak. Karena belum tahu tentang Islam aja begitu ya. Betul. Ya. Jadi memang Allah ini rahmatnya luar biasa sekali. Saya bisa merasakan saat ini bahagia bukan karena materi, tapi kebahagiaan batin yang saya rasakan dengan berbagai hal yang mana satu persatu Allah kabulkan dari doa-doa yang selama ini saya pinta. Saya mencoba merunut kembali proses keislaman Cina ya. Tadi kan dari Jogja pulang ke Batam masih belum bersyahadat gitu ya. Ya. Lalu apakah ketika bersyahadat itu orang tua sudah ke Purwokerto ya? Udah Pak. Berarti itu tidak tahu waktu itu ketika Cina bersyahadat, tadi orang tua nggak tahu ya? Sempat saya katakan ke Papa, Cece izin mau belajar tentang Islam. Kamu boleh belajar, tapi kamu nggak boleh masuk Islam ya. Jadi dari situ saya kurang berani untuk untuk masuk Islamnya Pak. Tetapi ketika saya mengatakan dengan salah satu ustadz, yang mana saya katakan, Pak, saya mau belajar Islam, tapi saya belum mau masuk Islam dulu. Loh kenapa? Ya saya takut nanti Papa marah. Saya mau belajar dulu lah Pak. Lalu beliau katakan, kalau ibu mau belajar Islam, ibu mau memahami Islam, ibu harus masuk dulu. Karena kalau ibu nggak masuk Islam, ibu nggak akan bisa. Lalu beliau nantangin saya, hari Minggu masuk Islam ya. Ada juga orang yang mau masuk Islam, satu laki-laki Prancis, satu ibu-ibu dari Flores. Mau, nggak tahu gimana, tiba-tiba hati saya terenyuh, Allah kasih hidayah ya. Di saat itu saya bilang, mau Pak, saya siapkan diri, disuruh memakai jilbab, tapi di saat itu saya hanya punya pasmina, jadi saya hanya memakai jilbab kain, lalu saya sampirin di samping, disuruh syahadat, saya ikuti saja semua yang diminta kepala KUA itu, saya ikutin saja Pak. Seketika, cuma seperti itu syahadatnya Islam, tapi mengena gitu Pak. Di hati itu saya bertanya gitu, seperti ini saja cara untuk masuk Islam, dan kenapa setelah masuk Islam perasaan saya terharu, saya meneteskan air mata, saya seolah terasa beban saya lepas, ketenangan saya dapatkan, kenyamanan saya rasakan, padahal ini baru syahadat saja gitu. Beritahu kepada orang tua setelah berapa lama ya? Setelah 1 minggu saya masuk Islam, saya telepon Papa, saya katakan, Pak, Cece udah masuk Islam, Cece izin pakai jilbab. Setelah itu last contact selama 8 tahun. Ketika saya tanyakan adik, kata adik,
anak papa cuma 2, Cece nggak masuk dalam prinsip papa itu. Cece udah nggak masuk sebagai anak karena Cece sudah pindah agama. Dari situ saya merasa benar-benar tersakiti, sehingga sampai 8 tahun itu ketika saya menghubungi papa matikan. Ketika saya coba untuk berkomunikasi, papa menghindar. Jadi setelah masuk Islam itu ya saya betul-betul sendiri, Pak. Itu lost kontak itu hanya pada papa atau dengan juga ibu, dengan saudara-saudara yang lain juga? Dengan saudara-saudara lain saya memang tidak begitu dekat, Pak. Ya, kita paling dekat dengan keluarga inti saja. Dan ketika keluarga terpuruk itu, mama saya pergi bekerja ke Kalimantan selama 12 tahun, hilang komunikasi. 12 tahun lost kontak. Lost kontak, Pak. Tapi kemudian sekarang ketemu lagi begitu ya? Iya, sekarang sudah ketemu dan alhamdulillah sudah masuk Islam. Betapa bahagianya sih ini ya, bisa ketemu lagi dengan ibu gitu. Iya, Pak, alhamdulillah. Gimana sih, tempat ketemuannya itu lewat sebuah proses begitu atau tanpa sengaja begitu? Saya menabung dari hasil jualan catering saya selalu minta sama Allah, tolong sebelum saya meninggal, saya ingin bertemu dengan mama saya. Jadi saya ikhtiar masuk koran, saya ikhtiar juga melalui media sosial, menyebarkan foto-foto saya waktu masih kecil, foto-foto bersama mama, dan foto cucunya saat ini. Dan saya katakan, cucu sangat ingin bertemu dengan neneknya. Lalu saya share di grup-grup di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, infonya dari teman-teman yang membantu saya juga untuk men-share berita. Itu setelah 1 tahun, tiba-tiba waktu saya lagi di Surabaya, waktu itu saya satu mobil dengan Ustadz Masyud ya Pak ya. Saya sedang diantar ke rumah ibu angkat saya, Abah Fieri. Jadi dari situ baru mau turun dari mobil, itu saya dapat info bahwa dari salah satu teman di Facebook, Mbak, ini sepertinya mirip dengan ibunya Mbak. Saya buka, karena memakai kacamata saya tidak kenal. Lalu, Mbak, ini ibu angkatnya teman saya. Nah, teman saya ini teman sekolah waktu di Palembang. Saya lihat-lihat fotonya. Saya tanya, ada Facebooknya? Ada. Setelah saya buka-buka Facebooknya, saya lihat wajah yang tanpa kacamata, saya sadari bahwa ya itu memang mama. Lalu seketika saya menangis, ternyata mama saya masih hidup. Saya hubungin adik, saya hubungin adiknya mama juga yang di Kalimantan. Terus saya katakan ke teman saya, beneran ini mama saya masih hidup? Beneran Mbak, mama di Jakarta. Lalu saya hubungin lagi, Mbak boleh nggak tolong bantu saya minta nomor HP-nya. Setelah di besoknya itu di hari Jumat, jam-jam 9 pagi, saya sudah dapat nomor HP-nya, saya coba telepon, saya katakan, Mama, ini Cindy, anak Mama masih ingat? Terus Mama bilang, maaf siapa ya, saya nggak ingat apa-apa, saya jatuh waktu itu, kecelakaan, saya nggak ingat. Memangnya saya punya anak, yang saya ingatkan Mama bahwa Mama punya anak 3.
lalu mama dulu tinggal di mana, lalu punya orang tua di mana, saya jelaskan semua. Lalu tiba-tiba beliau minta kalau memang saya ini memang Cindy yang anaknya, tolong jumpain beliau di Jakarta. Jadi saya habis sholat Jumat itu saya berangkat ke Jakarta lewat penerbangan dari Surabaya. Saya membatalkan untuk booking kelas mengajar di Surabaya, lalu saya ke Jakarta, dan di Jakarta itu waktu itu saya bersama anak-anak juga datang dari Batam. Kita ketemu di sebuah apartemen di Jakarta. Lalu besoknya adik-adik saya ngumpul semuanya, dan di situ memang isak tangis kita, haru biru itu kita tumpahkan karena kita pikir mama sudah nggak ada selama 12 tahun hilang. Kalau memang tidak ada lagi mama, kita ingin tahu batu nisannya di mana. Kalau memang ada, kami ingin bertemu karena adik-adik saya sangat ingin bertemu dengan ibunya. Karena waktu perpisahan itu Pak, adik saya yang paling bungsu itu di usia 5 tahun, sehingga dia ingin sekali bertemu dan melihat sosok figur ibunya. Waktu itu ibu dalam posisi ikut orang lain, bekerja, atau sudah menjadi istri orang lain, atau gimana? Waktu itu kabarnya mama menjadi tukang masak di sebuah PT di Kalimantan, lalu mengalami kecelakaan mobil, hilang ingatan, yang menolong orang Muslim, dan selama beberapa tahun Pak Haji itu dengan keluarganya menolong. Mama masuk Islam Pak. Jadi masuk Islamnya ketika ikut Pak Haji itu ya? Iya, ketika di Kalimantan ditolong Pak Haji sama keluarganya. Alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang sudah berkumpul sama Cine dan adik-adik yang lain begitu ya? Ya, alhamdulillah sudah Pak, cuma beda kota aja. Oh tinggal di mana nih? Kalau mama di Jakarta, Masih di Jakarta. yang bungsu di Bandung, saya dan adik saya yang laki-laki saat ini di Batam. Lalu mama di Jakarta gimana hidupnya? Apakah kemudian bekerja lagi atau? Mama menjadi seorang businesswoman di properti Pak. Papa gimana kabarnya Cik? Papa saya sudah meninggal Pak, meninggal dalam keadaan Kristen. Iya, dibakar waktu itu. Meninggal sakit asam lambung parah juga. Tapi sempat ketemu Cik ya? Setelah ya itu Pak, setelah 8 tahun saya masuk Islam, saya kan sempat pulang ke Purwokerto bersama kedua orang anak saya. Nah, di situ saya diterima sebagai anak lagi, dan Papa welcome. Tapi waktu itu yang anak-anak saya tadi yang saya ceritakan, anak-anak saya mau dimasukkan ke panti asuhan, saya mau dicarikan kerjaan dari pihak gereja begitu. Tapi saya lebih memilih, saya tetap dalam Islam, saya tetap dalam keadaan susah bersama anak-anak, saya bawa anak-anak ke Jakarta. Nah, dari Jakarta itu saya menguatkan keislaman, berkumpul dengan teman-teman mualaf yang memang notabene sekarang menjadi pembesar di Indonesia ya, seperti Coach Steven, lalu untuk Kohani, Kristianto, Masya Allah, lalu di senior-senior kami seperti Bunda Sri, ada banyak sekali, terlebih Ustadz ATM, saya punya banyak utang jasa rasanya dengan beliau ya,
karena memang selama saya mempunyai banyak masalah kehidupan, Ustadz ATM ini yang mendukung dan mempercayai saya bahwa saya ini bukan mualaf penipu. Jadi memang di teman-teman Mualaf Center Indonesia, Masya Allah, luar biasa. Ustazah Masruroh juga menolong saya memilihkan pondok pesantren terbaik untuk saya mengenal siapa Tuhan saya, seperti apa seharusnya seorang Muslim memiliki akhlak dan mengerti fikih-fikih dalam ibadah, memperbaiki diri dan menjadi seorang muslimah yang kuat. Jadi memang pengalaman hidup saya itu adalah guru yang terbaik bagi saya, Pak. Dan banyak pengalaman mungkin yang dialami pahit, tetapi itu menjadi manis di saat ini yang bisa menguatkan diri saya dan anak-anak saya, Pak. Baik, tentang keluarganya, Masya Allah, ceritanya luar biasa. Ujian C ini begitu berat, tetapi Allah menguatkan sehingga bisa melewati ujian tersebut gitu ya. Nah, sekarang setelah masuk Islam, lalu kemudian ada proses masuk pondok, itu selisih berapa tahun? Lama itu, Pak, setelah saya mengalami kegagalan rumah tangga itu, Pak. Oh. 2 kali saya gagal berumah tangga, saya memilih masuk pondok untuk memperbaiki diri. Karena katanya kalau kita ingin memiliki keluarga yang soleh dan soleha, saya harus memperbaiki diri kan, Pak. Jadi saya berusaha untuk memperbaiki diri, saya masuk pondok, saya bawa anak-anak. Oh, sudah punya anak? Sudah. Saya mondoknya itu seperti ini sistemnya, Pak. Saya pagi berjualan, anak-anak saya taruh di seperti playgroup gitu, Pak, tapi yang Islam, yang di dalam pondok. Lalu saya berjualan keliling, jualan masakan, jualan soto. Setelah itu habis tak habis, jamnya jam 10, biasanya saya masuk ke pondok Ahwat. Saya ikut di sana, ada kajian Ustadz siapa gitu kan, kadang tentang fikih, kadang tentang tauhid, lalu kadang tentang akidah, saya ikut. Nanti setelah zuhur saya pulang, saya jemput anak-anak, lalu setelah sholat zuhur itu saya melanjutkan lagi, ada pelajaran idat mualimat. Jadi ibu-ibu di sana mereka belajar sampai jam 3 sore, itu di lingkungan TK seperti pendoponya, Pak. Barulah agak sore saya pulang bawa anak-anak semuanya ke kos-kosan atau ke kontrakan waktu itu, Pak. Baik, Ci ini perjalanan yang luar biasa, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi masyarakat luas, tentu inspirasi yang baik tentu ya. Dan semoga Jaine terus dikuatkan baik kesehatannya maupun keimanannya sehingga menjalankan amanah yang diberikan kepada Jaine begitu ya. Amin, Insya Allah, Pak. Kita ngobrol lebih dari 1 jam ini, Ci, nggak terasa ya. Iya, Pak. Iya. Baik, terakhir barangkali ada yang mau ingin disampaikan, Ci? Iya. Bukan, Islam itu bukan sekedar agama ya, kalau bagi saya, tapi sebuah proses di mana kita mengenal siapa Tuhan kita, bagaimana Tuhan kita Allah itu menguatkan diri kita, bagaimana cara terbaik Allah berikan, walaupun itu ujian, berupa sakit, berupa keimanan, ataupun berupa kekurangan harta, tetapi semua itu Allah berikan untuk
kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menaikkan keimanan kita. Ya, semoga dengan naiknya iman kita, kita menjadi pribadi yang lebih sederhana lagi, menjadi pribadi yang bisa untuk bermanfaat, dan apapun yang kita miliki, sebaik-baiknya itu adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain, baik berupa tenaga, baik dari berupa pikiran, waktu luang, ataupun dari harta. Mudah-mudahan sepenggal cerita kehidupan ini yang sangat singkat yang bisa saya berikan di hari ini menjadi sebuah inspirasi dan motivasi untuk teman-teman semuanya yang sudah berkumpul dan menonton channel YouTube ini. Semoga kita berkumpul di Jannah Firdaus, kita bisa menjadi penghuni surga nantinya ya Pak ya, dan meninggal dalam keadaan Islam, sedang berbuat baik, husnul khotimah insyaallah. Amin.